Hey Skrulls, baru-baru ini Empire Magazine nge-share kita dua cover majalah edisi Oktober dengan cover depan No Way Home dan juga still foto dari adegan yang ada di film Spider-Man No Way Home. Nah, ada banyak hal menarik yang bisa kita bahas di sini, terutama tentang siapa villain yang akan dihadapi sama Spider-Man dan apakah ada tanda-tanda Spider-Man versi Tobey dan juga Andrew bakal muncul di film ini. So welcome to Breakdown Channel Universe, bareng gue Rian, let's break it down. Kita mulai dari cover pertama majalah Empire yang nunjukin kita sosok Peter dengan kostum integrated suit yang merupakan gabungan dari model black and red suit dan juga Iron Spider. Dimana kalau dari bocoran mainannya, kostum ini ditenagai sama artefak magis milik Doctor Strange yang tentunya membuat Peter makin kuat karena dia bisa mendapatkan kekuatannya dari teknologi Stark dan juga sihir Doctor Strange dalam suitnya. Nah, kostum integrated suit ini juga terlihat dipakai sama Spider-Man di salah satu scene trailer dan still foto yang memeable banget dengan nunjukin kita Spider-Man yang lari dikejar sama Doc Ock seolah Doc Ock lagi neror dan ngebully Spider-Man. Bahkan, di bocoran majalah Empire Magazine ini juga terlihat Peter yang sama sekali nggak berdaya ngelawan Dr. Octopus dengan Dr. Octopus yang berhasil nangkep Peter dan berusaha ngancurin kepalanya dengan tentakelnya. Yang mirip-mirip momennya kayak Doc Ock waktu dia ngelawan Spider-Man di film Spider-Man 2. Nah, kenapa Peter Parker bisa takut dan kalah sama Doc Ock? Salah satu alasannya ya bisa aja karena si Peter ini mungkin kaget dan bingung buat mengakses kekuatan penuh dari kostum integrated suit-nya. Karena kostumnya ini punya kekuatan dari sihir dan teknologi yang beda dari kostum dia sebelumnya. So, karena dia nggak bisa pakai kostum barunya dengan baik, inilah yang mungkin ngebuat Spider-Man pada awalnya kalah sama Dr. Octopus sebelum akhirnya dia bisa menemukan cara untuk pakai kekuatan suit-nya secara penuh buat ngelawan Dr. Octopus dan juga mungkin villain lainnya. Next, dari cover majalah ini juga terlihat beberapa clue dari villain-villainnya Spider-Man. Seperti tentakel mesin punya Dr. Octopus yang juga muncul di trailer sebelumnya. Lalu ada Pumpkin Bombs punya Green Goblin yang tentunya diperanin sama Willem Dafoe ya. Terus ada sekilas bayangan tangan berwarna hijau yang sepertinya adalah tangan dari Lizard. Yang di trailer No Way Home sekilas terlihat nyerang Peter dari belakang nih. Lalu ada sekilas butiran pasir yang nge-refer ke karakter Flint Marko alias Sandman. Dan juga kelihatan ada petir yang tentunya mengarah ke karakter Electro. Nah, bukan cuma villain ini, kita juga bisa ngelihat beberapa elemen seperti segaris cahaya warna orange, di mana ini adalah lingkaran cahaya dari mantra sihir Doctor Strange yang kalau di trailer dikeluarkan sebagai mantra untuk ngebuat dunia lupa soal Peter Parker sebagai Spider-Man. Lalu di background terlihat jelas kristal kaca yang mirip seperti prisma multiverse yang digunakan sama The Watcher untuk mengawasi dan pergi ke berbagai multiverse di MCU. Ini juga mirip dengan shape glitch saat proses colliding atau penggabungan multiverse yang diciptakan sama Kingpin lewat mesin super collider di film Spider-Man Into the Spider-Verse. Nah, karena dua referensi ini memperlihatkan kita dengan jelas bagaimana multiverse eksis di dunia superhero, prisma kristal di cover ini sebenarnya juga bisa adalah simbol dari multiverse yang akan diekspos lebih dalam di film Spider-Man No Way Home. Nah, ini sebenarnya relate dengan bocoran majalah Empire Magazine yang nunjukin kita film ini nggak cuman akan jadi sequel dari trilogi film Spider-Man aja, tapi juga akan jadi akhir dan awal dari cerita Spider-Man yang juga mengangkat permasalahan multiverse di MCU. Di video sebelumnya tentang Spider-Man, kita juga udah ngebahas soal pecahnya multiverse karena mantra sihir Doctor Strange. Dengan bilang kalau film Spider-Man No Way Home ini bisa jadi adalah penyebab utama dari jebolnya multiverse di MCU yang kita lihat di series Loki. Dimana salah satu impact-nya ngebuat para villain Spider-Man dari universe lain akhirnya berkumpul di timeline utama MCU dan harus diberesin nih sama Spider-Man. Bahkan kalau Spider-Man bisa menyelamatkan universe-nya dari kekacauan ini, impact dari kacaunya multiverse ini tentunya bakal lanjut di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan mungkin ke film-film selanjutnya. And then kalau kita perhatikan posisi dari sosok Spider-Man yang berada di depan prisma multiverse dan dikelilingi sama elemen dari karakter villain Spider-Man, ini sebenarnya adalah representasi dari karakter Spider-Man sebagai sosok sentral yang menyebabkan permasalahan multiverse dan datangnya berbagai villain dari berbagai universe di film ini yang nantinya juga bakal diselesaikan sama si Peter ini. Berikutnya masih di cover itu, di bawah judul Spider-Man No Way Home ada beberapa subtext yang bertuliskan Old Foe. Dimana ini nge-refer kembalinya beberapa karakter villain lama dari Spider-Man di luar MCU. Nah, ngomongin soal villain itu, di bocoran majalah Empire Magazine terdapat satu line kalimat menarik yang bertuliskan bahwa Peter Parker akan bertarung ngelawan villain ikonik dari masa lalu. Nah, dari sini sebenarnya gue udah punya dua konteks buat ngejelasin line kalimat ini.
Konteks pertama, villain ikonik dari masa lalu yang dimaksud di sini sebenarnya merujuk ke karakter villain dari film Spider-Man Sam Raimi dan Amazing Spider-Man Mark Webb yang udah dikonfirm bakal muncul di film ini, seperti Alfred Molina yang jadi Doc Ock dan Jamie Foxx yang jadi Electro. Dan juga nge-reveal kalau aktor Rhys Ifans dan Thomas Hayden Church bakal kembali memerankan karakter Lizard dan Sandman yang mungkin bakal diikutin sama Willem Dafoe yang akan mengulang perannya sebagai Green Goblin. Nah, kalau mereka muncul, ini juga secara nggak langsung mengonfirm kalau Spider-Man Tobey dan Andrew Garfield juga bakal tampil. Dan karena rasanya kurang nih kalau film-filmnya ada, tapi Spider-Man-nya nggak muncul di film ini. Lalu konteks kedua, jangan-jangan villain yang dimaksud di majalah Empire ini adalah villain dari Spider-Man Tom Holland di 2 film sebelumnya. Seperti Vulture, Mysterio, atau mungkin Shocker yang somehow akan muncul lagi di film ini dan berkonflik dengan Spider-Man lagi. Atau ini bisa nge-refer ke karakter yang sempat ditis di film Spider-Man Homecoming sebagai villain selanjutnya dari Spider-Man, yaitu karakter Mac Gargan alias Scorpion yang udah banyak dirumorkan dari berbagai macam mainan yang beredar. Yang memperkuat kalau dia bakal jadi pelengkap dari tim Sinister Six yang bakal melawan Spider-Man di filmnya nanti. Tapi ya karena belum ada bukti atau detail yang jelas, jadi belum tentu nih bener kalau karakter-karakter villain ini bakal muncul di No Way Home. Mungkin kalian bisa bikin teorinya di kolom komentar di bawah ya. Next ada tulisan new suit atau kostum baru dari Spider-Man yang bakal Peter pakai buat ngelawan villain dan menyelamatkan multiverse. Dimana dari kostum integrated suit sampai black suit semuanya punya kekuatan baru yang gak cuman bersumber dari teknologi tapi juga dari sihir dari Doctor Strange. Supaya Spider-Man bisa cukup kuat untuk menyelamatkan multiverse dan mengembalikan villain ke asalnya mereka. Lalu ada kata no rules yang mungkin punya arti kalau Spider-Man mungkin bakal dibiarkan sama Doctor Strange buat melakukan apa saja termasuk melanggar aturan atau larangan tertentu asalkan universe dan multiverse secara keseluruhan bisa diselamatkan. Dan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang jadi konfirmasi kalau kejadian di Spider-Man No Way Home bakal punya impact pada permasalahan multiverse MCU yang akan berusaha diselesaikan sama Wanda dan Doctor Strange di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness nanti. Next, di luar konteks Spider-Man, di bawah teks itu ada beberapa nama menarik seperti Hawkeye yang refer ke series Hawkeye yang bakal tayang di bulan November. Dan Howard the Duck, bebek pinter yang banyak ngomong yang udah muncul di beberapa proyek MCU. Dimana di komiknya dia adalah salah satu karakter yang diceritakan bisa melakukan perjalanan ke berbagai universe. Berpindah ke cover selanjutnya yang lebih artistik dan comical. Lagi-lagi kita dikasih lihat sama clue dari berbagai villain di Spider-Man No Way Home yang sepertinya relate dengan munculnya Sinister Six di film ini. Dimulai dari shape berwarna hijau dengan logo petir yang identik dengan warna dan logo karakter Electro di komik. Dimana ini bisa jadi tanda kalau di film ini kita bakal melihat Electro yang akan diadaptasi dengan kostum yang kurang lebih mirip seperti di komik. Next, di bagian lain ada shape berbentuk tangan pasir dan gumpalan hijau hitam yang udah pasti nge-refer ke karakter Sandman dengan kostum ikoniknya yaitu kaos warna hijau hitam dan juga kemampuannya untuk mengubah tubuhnya menjadi pasir. Dimana di film ini Sandman mungkin bakal mengulang role-nya di film Spider-Man 3 sebagai villain yang baik nih ke karakter Spider-Man. Karena kalau kita ngelihat lebih detail ke trailer Spider-Man pertama, terlihat beberapa pasir dari Sandman yang sepertinya berbentuk perisai untuk ngelindungin Peter dari sambaran listriknya Electro. Apalagi kalau di komiknya si Sandman ini di salah satu storyline juga pernah diceritakan jadi superhero dan sempat gabung ke kelompok Avengers. Lalu di sisi lain muncul lagi tentakel Dr. Octopus dan Pumpkin Bombs dengan 4 shape lingkaran hijau oranye di belakangnya. Yang sebenarnya relate dengan Pumpkin Bomb dari cover sebelumnya yang terlihat terbelah menjadi beberapa bagian. Nah, pertanda apa nih? Ini sepertinya adalah clue yang mengindikasi kalau akan ada lebih dari satu karakter Green Goblin yang akan muncul di film ini. Atau ini bisa jadi tanda kalau film ini bakal menghadirkan versi Goblin lain selain Green Goblin dari film Spider-Man Raimi yang bisa aja adalah Hobgoblin. Dimana di komiknya diceritakan ada 2 karakter yang memegang 2 identitas villain ini yaitu Roderick Kingsley dan juga Ned Leeds, pegawai Daily Bugle yang mungkin dicuci otak sama Roderick untuk jadi Hobgoblin. Nah, karena kita tahu MCU udah mengadaptasi karakter Ned Leeds di trilogi Spider-Man, so bisa aja karakter Ned di No Way Home nantinya bakal mengalami hal yang sama seperti di komiknya, yang bakal dicuci otak sama Hobgoblin dari universe lain dan diubah menjadi Hobgoblin untuk membunuh Spider-Man. Nah, ini semakin diperkuat karena di salah satu interview, Jacob Batalon, pemeran Ned, sebenarnya udah mengatakan keinginannya untuk memerankan karakter Hobgoblin dan jadi anggota Sinister Six. Ditambah lagi, kalau kita perhatikan pola di film Spider-Man sebelumnya, di mana temannya Peter, Harry Osborn, berubah menjadi villain Spider-Man Green Goblin, ini bisa jadi tanda kalau Ned sebagai temannya Peter nantinya bakal berubah juga jadi sosok Goblin yaitu Hobgoblin dan ngelawan Spider-Man.
Nah, ditambah lagi dari postur tubuh si aktor yang meranin Ned ini sekarang udah jauh lebih kurus dari film sebelumnya, yang makin jelas ngasih tanda kalau mungkin Hobgoblin ini bakal diadaptasi. Meskipun bisa aja Hobgoblinnya ini datang dari universe lain, bukan dari universe utama. Karena ingat temanya adalah multiverse. Next, di sisi lain ada semacam shape cylinder yang sepertinya adalah simbol dari serum yang mengubah Dr. Curtis Connor dari manusia menjadi monster kadal, yaitu Lizard. Berikutnya terlihat juga bola berwarna biru yang banyak disangka sebagai sosok Mysterio, di mana rumornya dia masih hidup dan akan kembali lagi sebagai villain ke-6 dari Spider-Man yang sebenarnya udah ditis dari bocoran mainan Spider-Man No Way Home yang nunjukin sosok Mysterio yang lagi bertarung dengan Spider-Man. Atau kalau ini nge-refer ke Mysterio, bisa aja ini adalah simbolisasi sosok Mysterio sebagai sumber masalah dari film ini. Karena lewat video hoax-nya lah, dia ngebuat Spider-Man menjadi public enemy dan akhirnya memaksa Peter buat datang ke Doctor Strange untuk meminta bantuan yang akhirnya menciptakan multiverse. Selain itu, bola ini sebenarnya udah bisa juga nge-refer ke Pocket Dimension buatan Doctor Strange Supreme di series What If, yang dia pakai buat ngurung si Zola dan juga Eric Killmonger yang rebutan Infinity Stones. Nah, ini sekaligus jadi tanda kalau sepertinya Spider-Man bakal menggunakan semacam artefak berbentuk orb supaya dia bisa mengurung dan mengembalikan villain-villain ke universe-nya masing-masing, dimana orb ini mungkin di-seal di kotak magis yang kita lihat di trailer sebelumnya. Selain itu, di bagian lain cover ini terlihat shape dari Seal of Vishanti yang terdapat di jendela Sanctum Sanctorum, kotak magis dan juga Eye of Agamotto yang di sini sepertinya merepresentasikan peran Doctor Strange untuk membantu Spider-Man menjaga multiverse. Selain itu, ini juga bisa nge-refer ke shape jendela dari kastilnya He Who Remains the End of Time yang dia pakai buat mengawas Secret Timeline, dimana mungkin aja penyebab pecahnya Secret Timeline yang kita lihat di series Loki berhubungan dengan apa yang terjadi di film Spider-Man No Way Home. Beralih ke tulisan Empire, kita bisa melihat tulisan itu yang disusun dengan shape heksagonal, dimana ini adalah referensi dari realita Hex buatan Wanda di series WandaVision. Nah, ini juga bisa menjadi petunjuk bahwa kejadian di Spider-Man No Way Home somehow bakal ngasih impact ke Wanda, entah itu di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness atau di post-credit scene WandaVision, dimana kejadian di No Way Home mungkin aja ngebuat dia sadar soal multiverse dan bisa mendengar anaknya di universe lain saat multiverse pecah di No Way Home. Seperti yang kita udah bahas di video kita soal pecahnya multiverse karena mantranya Doctor Strange. Atau bisa jadi hexagon ini justru nge-refer ke fakta kalau universe atau realitas yang eksis di MCU atau universe lain semuanya tersusun dari building blocks berbentuk hexagon, yang buktinya udah bisa kita lihat dari realitas Hex Wanda dan universe waktu Rocket Raccoon melakukan hyper jump menuju planet Ego. Next, di beberapa sisi kita bisa melihat ada dua simbol laba-laba, di mana salah satunya adalah simbol dari Iron Spider Suit dan satunya lagi adalah simbol dari Black and Red Suit. Berpindah ke bagian tengah, kita bisa ngelihat serangkaian muka dari Spider-Man versi komik yang seperti mengkonfirmasi kalau Spider-Verse bakal terjadi di film ini dengan munculnya Spider-Man Tobey dan juga Spider-Man Andrew Garfield. Nah, ini makin diperkuat dengan balasan tweet 3 emoji laba-laba dari akun Sony Picture UK ke postingan Twitter dari majalah Empire dengan cover Spider-Man. Dimana emoji ini makin menaikin ekspektasi kita kalau 3 Spider-Man ini bakal muncul di film Spider-Man No Way Home nanti. Atau jangan-jangan dari pola muka Spider-Man yang terlihat makin mengudar ketika memutar ke belakang, ini bisa jadi adalah petunjuk kalau sepertinya in the end usaha Peter untuk ngebuat dunia lupa kalau dia adalah Spider-Man bakal berhasil dengan mengudarkan ingatan seluruh orang tentang Spider-Man di universe mereka. Berikutnya di belakang muka Spider-Man ada jaring laba-laba dengan background hitam, di mana ini sepertinya adalah simbol dari project crossover antara Spider-Man dan Venom yang udah ditis di film Venom Let There Be Carnage. Bahkan ini bisa jadi petunjuk kalau Venom sepertinya bakal mendapatkan kekuatan Spider-Man saat dia nempel ke tubuh Spider-Man seperti di komik yang akan terjadi di film crossover Spider-Man Venom. Next, di sekeliling muka Spider-Man terlihat shape berbentuk kota yang merupakan callback ke trailer Spider-Man waktu Peter masuk ke Mirror Dimension yang punya kota dengan posisi terbalik dari seharusnya. Berikutnya ada lingkaran-lingkaran dengan berbagai warna dan tulisan No Way Home yang ditulis berulang-ulang seolah menekankan bahwa tema dari film terakhir Spider-Man ini yaitu No Way Home atau nggak bisa pulang. Karena setelah kejadian di film ini, Peter mungkin gak akan bisa kembali lagi pulang ke kehidupan normalnya seperti dulu, entah sebagai Spider-Man atau manusia biasa. Atau pada saat dia nyasar nganterin villain-villain ke universe mereka, dia gak bisa pulang ke universe asalnya.
Next, kalau kita perhatikan lingkaran itu dan bola yang ada di luarnya, semua ini ternyata tersusun dari 6 warna yang berbeda. Dimana ini seperti nge-refer ke 6 villain atau Sinister Six yang digadang-gadang akan jadi musuh terberat dari Spider-Man dalam usahanya untuk menyelamatkan multiverse. Dan kalau kita zoom lagi, ternyata bagian tengah dari cover ini punya shape kotak, belah ketupat, dan juga lingkaran. Dimana ini nge-refer ke pola yang dibuat sama Doctor Strange dan penyihir Mystic Art saat menggunakan sihir mereka. Terakhir, Empire juga nge-share ke kita still foto dari Spider-Man dengan black and red suit tanpa memakai topeng di satu tempat. Yang kalau kita perhatikan secara detail terdapat shape bangunan yang mirip dengan bangunan di belakang Dr. Octopus saat dia berhadapan dengan Spider-Man di film Spider-Man 2. Nah, foto ini sendiri sepertinya adalah momen final fight antara Spider-Man melawan villainnya, dimana menurut kabar yang beredar pertarungannya nanti bakal mengambil tempat di Empire State Building. Selain itu, dari penjelasan director John Watt yang bilang kalau film ini akan menjadi semacam Spider-Man Endgame, nah dari sini kita berasumsi kalau momen pertarungan antara Spider-Man dengan musuhnya bakal sangat epic yang mungkin vibe-nya bakal menyamai pertarungan di Avengers Endgame. So itu dia breakdown kita kali ini dari cover dan still foto majalah Empire. Dan kalau ada detail-detail lain yang mungkin kalian temukan dan gak gue bahas di sini, bisa langsung aja tulis pendapat atau teori kalian di kolom komentar di bawah. So itu aja yang bisa kita bahas dari sini. So jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kalian untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.